Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Maulina dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Etika Islam yang ke-14, yaitu Etika Berkeluarga. Yang pertama, pengertian etika berkeluarga dalam Islam. Etika berkeluarga dalam Islam adalah aturan sikap, perilaku, dan hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Etika ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, keluarga bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga amanah dari Allah yang harus dijaga dengan akhlak yang baik. Lalu yang selanjutnya, tujuan berkeluarga dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan berkeluarga dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga harus membangun hubungan yang dilandaskan kasih sayang, saling menghormati, dan saling memahami. Etika berkeluarga dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, serta menciptakan suasana rumah yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip etika berkeluarga dalam Islam. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Setiap anggota keluarga wajib menghormati satu sama lain tanpa memandang usia atau kedudukan. Contoh penerapannya seperti yang pertama, suami menghargai pendapat istri. Jadi suami memberikan kesempatan kepada istri untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam berbagai urusan keluarga. Jadi dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat istri akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Lalu istri menghormati suami sebagai pemimpin keluarga. Istri menunjukkan sikap hormat kepada suami dengan mendukung keputusan yang baik serta menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini membantu menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu, anak berbicara sopan kepada orang tua. Anak hendaknya menggunakan kata-kata yang baik dan santun ketika berbicara dengan orang tua. Sikap sopan mencerminkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua yang telah merawat dan mendidik kita. Lalu, contoh penerapan yang terakhir, sesama saudara tidak saling merendahkan. Hubungan antara saudara sebaiknya dibangun dengan sikap saling menghargai dan mendukung, tidak mengejek, menghina, atau merendahkan satu sama lain. Dengan demikian, hal ini dapat mempererat persaudaraan dan menciptakan suasana keluarga yang rukun. Lalu yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban. Islam mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Ada beberapa hak. Yang pertama, hak dan kewajiban seorang suami. Yang pertama, memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi dan memimpin keluarga, bersikap lembut dan adil kepada istri dan anak. Lalu hak dan kewajiban istri. Yang pertama, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengatur rumah tangga dengan baik, lalu mendukung dan menaati suami dalam hal yang baik. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang anak. Tentunya yang pertama, menghormati dan menaati orang tua, lalu belajar dan berperilaku baik. Lalu yang terakhir, membantu orang tua sesuai kemampuan. Yang ketiga, yaitu mengutamakan kasih sayang. Kasih sayang adalah fondasi utama dalam keluarga. Ada beberapa contoh penerapan. Yang pertama, memberikan perhatian dan dukungan emosional. Nah, jadi setiap anggota keluarga saling peduli, mendengarkan, dan memberikan semangat saat ada yang mengalami kesulitan. Lalu tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Jadi anggota keluarga menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyakiti perasaan maupun fisik satu sama lain. Lalu saling memaafkan ketika terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan atau perselisihan, anggota keluarga saling memaafkan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan. Dengan demikian, keluarga yang penuh kasih sayang akan menjadi tempat terbaik untuk tumbuh dan pulang. Lalu yang keempat, bermusyawarah dalam keluarga. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Contoh penerapan, yang pertama, membahas pendidikan anak bersama, lalu menentukan keuangan keluarga secara terbuka. Lalu yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan diskusi bukan emosi. Jadi musyawarah membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai dan mengurangi kesalahpahaman. Lalu yang kelima, menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah kunci keharmonisan keluarga. Ada beberapa adab komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut, tidak berkata kasar atau membentak, dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Lalu yang terakhir, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Contohnya seperti orang tua menasihati anak dengan sabar. Lalu suami dan istri menyampaikan keluhan tanpa saling menyalahkan.
Lalu prinsip yang keenam yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban besar dalam Islam. Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada orang tua setelah perintah menyembahnya. Contoh penerapannya seperti membantu pekerjaan orang tua, menjaga tutur kata kepada mereka, mendoakan dan merawat orang tua ketika tua, lalu tidak membantah dengan kasar. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Lalu yang ketujuh, mendidik anak dengan akhlak Islami. Orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak. Pendidikan keluarga sangat menentukan kepribadian anak di masa depan. Ada beberapa hal yang perlu diajarkan kepada anak, seperti yang pertama, keimanan dan ibadah. Jadi orang tua perlu membiasakan anak untuk mengenal dan menjalankan ajaran agama sejak dini, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu kejujuran dan tanggung jawab. Anak harus diajarkan untuk berkata jujur dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Sikap ini akan membantu membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sopan santun kepada guru, orang tua, dan teman. Jadi anak perlu dibiasakan untuk menghormati guru, berbakti kepada orang tua, dan bersikap baik kepada teman agar dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Lalu yang keempat, kebiasaan hidup disiplin dan sederhana. Nah, orang tua dapat melatih anak untuk mematuhi aturan, menghargai waktu, serta hidup sederhana agar terbiasa menjadi pribadi yang tertib dan tidak berlebihan dalam segala hal. Lalu yang selanjutnya, hikmah menerapkan etika berkeluarga. Dengan menerapkan etika berkeluarga dalam Islam akan diperoleh banyak manfaat. Antara lain, tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Lalu hubungan antara anggota keluarga menjadi harmonis. Anak tumbuh dengan akhlak yang baik dan percaya diri. Lalu terhindar dari pertengkaran dan keretakan keluarga. Lalu yang terakhir, mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, kesimpulan etika berkeluarga dalam perspektif Islam adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan suami istri, orang tua, dan anak berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Inti dari etika ini adalah saling menghormati, menjalankan hak dan kewajiban, menjaga kasih sayang, bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik, berbakti kepada orang tua, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Jika diterapkan dengan baik, keluarga akan menjadi tempat yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Demikian materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.